Bajak laut, pirate. Apa yang terbayang di benak kalian ketika mendengar kata ini? Are you ready, Aye, aye, Captain! Nah, serial dan film tadi merupakan gambaran atau representasi tentang bajak laut. Dan umumnya lebih kepada bajak laut di dunia barat atau masyarakat Eropa dan Amerika. Apakah bajak laut hanya ada di sana saja? Bagaimana dengan di Asia? Apakah masyarakat Asia juga punya pengalaman historis tentang bajak laut? Nah, nyatanya kawasan Asia juga pernah mengalami peristiwa yang berkaitan dengan bajak laut. Dalam hal ini, kita akan bahas di wilayah Asia Timur, yakni Jepang, Cina, dan Korea. Penjelasan ini didapatkan dari Profesor Adam Kulow yang meneliti sejarah maritim di wilayah tersebut. Salah satu peristiwa bajak laut terjadi di tahun 1500-an. Digambarkan oleh dinasti Ming di Cina, bahwa terdapat sekelompok orang yang dijuluki Wako yang menyerang kawasan pesisir di Cina. Kelompok bajak laut ini dipimpin oleh seorang bernama Wang Zi. Dari mana asal bajak laut ini? Jika disimplifikasi, bajak laut ini berbasis di daerah Jepang dan bisa dikatakan bajak laut Jepang. Hanya saja pada saat itu belum ada ide tentang kewarganegaraan, sehingga tidak bisa dikatakan secara gamblang bahwa bajak laut itu mewakili Jepang. Tidak seperti bajak laut di masyarakat barat yang tidak terlalu terorganisir. Bajak laut di wilayah Asia Timur ini justru memiliki tatanan yang bisa dibilang cukup baik dari sudut pandang modern. Mereka juga memiliki sumber daya yang memadai. Nah, awalnya mereka tidak begitu saja menjadi bajak laut yang besar. Ada setidaknya 4 tahapan. Tahap-tahap ini berkenaan dengan bagaimana para bajak laut tersebut berkembang dari hanya beberapa kelompok saja hingga sukses menjadi kelompok yang lebih besar dan tertata dengan baik. Yang awalnya hanya beberapa saja, biasanya dari kelompok kelas bawah di wilayah pesisir. Jika mereka terus berhasil, maka semakin lama mereka akan terus bertambah, hingga nantinya memiliki ratusan hingga ribuan armada. Bahkan mereka digadang-gadang membentuk semacam sebuah kekuatan politik maritim tersendiri yang mengancam dan diakui oleh negeri-negeri di sekitar wilayah itu. Mundur beberapa ratus tahun ke belakang, peristiwa serupa juga terjadi di sekitar tahun 1300-an di sebuah wilayah di Korea. Pada waktu ini, bajak laut yang disebut Wako tersebut telah memiliki armada yang cukup besar. Tidak hanya merampok di wilayah pesisir dan sekitarnya saja, mereka juga merangsek masuk ke wilayah pemerintahan. Dikatakan mereka bahkan berhasil merampok uang milik negara. Salah satu gambaran bagaimana bajak laut Wako ini beroperasi didapatkan pada lembaran Wako Zukan, sebuah lembaran dari Cina yang menceritakan peristiwa penyerangan bajak laut ini. Mula-mula mereka sampai ke pesisir. Kemudian, beberapa dari mereka, mungkin 1 atau 2, mencoba melakukan pengintaian pada target mereka. Biasanya mereka mencoba menaiki wilayah bebatuan yang cukup tinggi. Jika dirasa target sudah siap untuk diserang, maka regu pengintai akan memberi kode kepada para bajak laut lainnya yang ada di kapal. Dari sini mereka segera bergerak, merangsek dan menyerang. Umumnya mereka menggunakan senjata semacam tombak panjang. Dikatakan pula mereka menggunakan pakaian ala pasukan Jepang pada masa itu. Lalu siapa sebenarnya sosok Wang Zi ini? Wang Zi sebenarnya merupakan seorang pria yang berasal dari negeri Cina. Ia lahir di wilayah Anhui pada awal 1500-an. Ia kemudian berpindah ke Jepang pada tahun 1540-an. Dan di pelabuhan Hirado inilah ia membentuk kelompoknya.
Ia juga dikenal dengan nama Wu Feng oleh anak buahnya. Pada sekitar 1550-an, Wang Zi memulai ekspedisi bajak lautnya, mengincar wilayah Cina sebagai target utama. Tidak hanya sebagai bajak laut, dikatakan bahwa Wang Zi juga merupakan tokoh awal yang mengenalkan produk senjata api di Jepang yang dibawa oleh bangsa Eropa. Kisah Wang Zi berakhir di akhir tahun 1550-an, ketika ia dijebak dan akhirnya dieksekusi di Cina. Tidak hanya Wang Zi, nantinya beberapa bajak laut juga menguatkan posisi mereka sebagai kekuatan maritim wilayah Asia hingga tahun 1800-an. Hal ini bersamaan dengan masuknya dan menguatnya kekuatan dagang Eropa di wilayah Asia yang berlangsung hingga tahun 1940-an.